Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Krisnadi dari PT Perkebunan Nusantara 10, salah satu anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara. Saat ini diberikan kesempatan mengikuti Plantation Leadership Development Program 3 Pendukung Bisnis Angkatan 10 tahun 2023. Selamat Hari Batik Nasional. Saat ini sedang mengenakan batik khas Madura. Saya akan menyampaikan sekilas tentang fungsional, yaitu yang terdiri dari Human Capital Management, pengadaan, kesekretariatan, CSR dan TJSL, SMK 3, Hukum dan Perizinan, dan Sistem IT. Yang pertama adalah Human Capital. Human Capital berdasarkan perjalanan itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah tradisional, yaitu di mana dia lebih sifatnya ke arah ke administrasi kegiatan operasional SDM. Kemudian yang kedua adalah naik tingkat lagi menjadi manajemen SDM, di mana yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau SDM ini berfokus pada strategi bisnis sehingga tidak hanya terhadap administrasi kegiatan operasional saja. Yang terakhir adalah yang tingkatan paling tinggi adalah human capital management, di mana dia menciptakan kapabilitas SDM dalam menghadapi tantangan masa depan, dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah terkait pengadaan. Dalam menjalankan bisnis, kita perlu melakukan yang namanya pengelolaan pengadaan. Khususnya kalau yang bergerak di perkebunan tadi khususnya adalah terkait pasok bahan baku. Nah, di dalam pasok bahan baku ini, manajemen pengadaan ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena pengadaan ini mulai dari sisi hulu, hilir, termasuk internal. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kesekretariatan. Kesekretariatan atau sekretariat itu adalah membantu meringankan tugas pimpinan juga sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan. Mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk pimpinan sebagai alat komunikasi organisasi menjadi jembatan penghubung. Jadi sekretariat ini adalah bisa dibilang sebagai penghubung antara perusahaan dengan dua perusahaan, dan sekretariat ini juga menggambarkan sebagai eh, suatu alat komunikasi untuk perusahaan. Kemudian yang keempat adalah CS dan PJSL. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Lalu di Indonesia itu dikenal dengan TJSL, yaitu Komitmen Perseroan untuk berperan serta pembangunan ekonomi keberlanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Khusus BUMN, TJSL ini diwujudkan berupa bakti BUMN berdasarkan dari Kementerian BUMN. Kemudian selanjutnya adalah SMK 3. SMK 3 ini mencakup 4 hal, yaitu keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan keadaan darurat. Acuannya adalah undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/1996 terkait SMK 3. Adapun standar internasional yaitu ISO 45001, OHSAS 18001, dan ISO 14001. Selanjutnya adalah terkait hukum dan perizinan. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha ini juga harus ada legalnya. Nah, dalam melakukan hukum dan perizinan ini mencakup 4 hal, yaitu pelaku, perusahaan, aktivitas atau pengembangan, likuidasi. Perseroan itu atau PT terdiri dari 3 organ, yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Dan masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah tim IT. Perjalanannya itu pada tahun 1960 dikenal dengan era komputerisasi.
Tahun 1970 dikenal dengan era teknologi informasi, tahun 1980 dikenal dengan era sistem informasi, dan mulai tahun 1990 dikenal dengan era globalisasi informasi. Jadi, barang siapa yang ketinggalan informasi, dia akan ketinggalan dengan peluang. Dan informasi itu sangat cepat sekali berubah dan sangat mahal harganya. Sistem informasi manajemen itu merupakan sistem terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggunakan hardware dan software, prosedur pedoman, model model manajemen dan keputusan, dan database. Sistem informasi adalah permintaan dari masyarakat industri ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah didefinisikan. Sedangkan teknologi informasi adalah jawaban dari dunia industri terhadap permintaan tersebut dalam bentuk penciptaan produk-produk berbau teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Demikian sekilas tentang sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.